Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Bishr bin Haris, sufi yang tak pernah pakai alas kaki. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Bishr bin Haris, atau lebih masyhur dengan julukan Bishr al-Hafi yang bertelanjang kaki, adalah seorang tokoh sufi besar, ulama, dan salah seorang yang namanya harum dan amat dikenal masyarakat. Konon harumnya nama beliau berkat disebabkan suatu peristiwa kecil yang pernah beliau alami. Syahdan, suatu ketika beliau tengah berjalan. Di tengah perjalanan beliau mendapati secari kertas tergeletak di atas tanah. Beliau pungut kertas tersebut. Ternyata di situ termaktub lafal basmalah. Tanpa pikir panjang beliau pun lantas mengusap dan membersihkan kertas tersebut, lalu segera menyimpannya di dalam jubah yang beliau kenakan. Beliau lantas bergegas pergi menuju sebuah toko. Hari itu beliau hanya memiliki uang 2 dirham. Tak ada sepeser pun uang lain yang beliau pegang kala itu. Dan uang terakhir yang beliau miliki tersebut beliau belikan wewangian. Kertas bertuliskan basmalah yang beliau temukan tadi diusapi dengan wewangian. Sahabat Pena Pencari Hikmah, malam harinya ketika beliau tidur, beliau bermimpi seperti ada yang berkata dan memanggil, "Wahai Bishr bin Haris, kau angkat namaku dari tengah jalan dan kau harumkan, maka aku harumkan namamu di dunia dan di akhirat." Demikian suara tersebut menggugah malam Bishr. Tak lama berselang, segalanya menjadi kenyataan. Mimpi itu menjadi semacam isyarat akan datangnya masa depan. Mimpi-mimpi yang dialami orang-orang terdekatnya. Nama Bishr al-Hafi menjadi harum. Ia dikenal baik oleh masyarakat berkat sebuah minyak wangi. Namun tak ada manusia yang tak punya kesalahan, dan tak semua manusia jadi orang baik sejak lahir. Kadang butuh proses dan butuh belajar dari kesalahan-kesalahan di hari kemarin. Dahulu sebelum menjadi seorang sufi yang salih dan taat, masa lalu Bishr al-Hafi konon banyak diisi dengan masa kelam. Dan ada suatu hari yang begitu bersejarah bagi beliau. Hari di mana beliau menemukan jalan terang. Suatu ketika seperti biasa di rumahnya beliau menggelar pesta. Para sahabat dan kawan karib turut diundang memeriahkan pesta tersebut. Semua larut dalam hiruk pikuk. Tepat saat itu juga seorang lelaki salih melewati kediaman Bishr. Lelaki tersebut mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam rumah. Suara gempita dan gelak tawa mempertajam dugaannya. Mengetahui akan hal tersebut, ia menyempatkan mampir dan mengetuk pintu. Seorang budak wanita pelayan Bishr datang membukakan pintu. Tanpa basa-basi lelaki salih tersebut langsung berkata, "Pemilik rumah ini apakah merdeka atau budak?" Ditanya demikian, budak pelayan yang tak mengenal sama sekali tamu di hadapannya itu menjawab, "Tentu saja beliau merdeka." Lelaki salih tersebut lantas menimpali, "Kau memang benar. Andaikan saja ia budak, pastinya ia akan menjalankan etika seorang hamba, lalu meninggalkan bermain-main dan bersenang-senang." Hanya itu yang dikatakan. Lalu tamu tersebut langsung pamit tanpa berkenan masuk. Tak sengaja percakapan kedua orang tersebut sempat diketahui samar-samar oleh Bishr. Apa yang dikatakan oleh sang pemuda salih tadi menohok perasaan Bishr sampai ke ulu hatinya. Ia penasaran, siapa gerangan lelaki tersebut. Bishr lantas bergegas berlari menuju pintu rumahnya. Saking buru-burunya hingga tak sempat mengenakan alas kaki, ia bertanya pada si budak, "Celakalah, siapa yang berbicara padamu di depan pintu?" Budaknya dengan jujur menceritakan apa yang baru saja dialaminya. "Ke arah mana ia pergi?" sambung Bishr penuh tanda tanya. "Ke sana." Si budak menunjuk ke suatu arah di mana perginya lelaki tadi, dan Bishr buru-buru mengejar sang lelaki. Beruntung Bishr berhasil menemuinya. "Tuanku, engkaukah yang tadi berdiri di depan pintu dan berbicara dengan budakku?" tanya Bishr tergopoh-gopoh. "Iya," jawab lelaki tersebut. "Ulangilah kata-katamu tadi untukku." Lalu lelaki tersebut mengulanginya. Bishr tersungkur mendengar kalimat tersebut. Kata-kata itu seperti telah menusuk-nusuk perasaannya. Beliau mendapati makna mendalam di balik kalimat tersebut. Telah dilupakan kehambaannya dan dilalaikan kehidupan kelak. Sadar jika setiap insan sejatinya hanyalah seorang hamba, bukan? Aku seorang hamba.
Aku seorang hamba, kata Bishr. Dan sejak hari itu beliau bertobat dan menjadi orang saleh. Sahabat pena pencari hikmah. Bishr bin Haris lantas dikenal dengan julukannya Al-Hafi, karena sejak hari itu juga beliau tak pernah berkenan memakai alas kaki hingga beliau wafat. Beliau bertelanjang kaki kemanapun pergi. Ketika ditanya, "Mengapa engkau selalu bertelanjang kaki?" dijawab, "Karena di hari di mana aku bertobat adalah hari di mana aku bertelanjang kaki mengejar guruku. Karena guruku menyadarkanku saat aku tengah bertelanjang kaki, maka aku akan terus begini hingga datang kematian nanti." Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.